dahulu ya. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu mengerti, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Biarlah pikiran, perasaan, perkataan, kehendak kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu Engkau yang akan membuat kami mengerti. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan nih teman-teman. Meskipun kita beda tempat ya, tapi kita mau sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan yang saya sendiri juga ini ya. Coba bisa dilihat slide-nya. Tunggu sebentar. Back sebelumnya dulu ya Kak. Nyanyikan bersama upah hatiku. Yang page pertama. Ini doa kami. Oh ada ya. Oke. Jadi page pertama ini adalah satu saya mau bawa teman-teman sebenarnya. Kan tema yang diberikan yaitu pikiran yang diubahkan. Dari pikiran ini kita mau sama-sama kita mau merenungkan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, di mana dari pikiran itu adalah suatu tindakan yang sebelumnya terjadi di hati kita. Jadi dari hati itu adalah sumber kehidupan, sumber di mana mata air itu akan pencar-pencar gitu ya. Jadi mata air hidup kita yaitu hati kita. Ketika hati kita berespon benar, pikiran kita akan benar. Dan pula ketika mata air kehidupan itu ada dalam kehidupan kita, maka sungai-sungai kehidupan pun yang akan jernih gitu ya. Oke, next slide. Teman-teman lihat yang pertama itu YOLO. Kayak ya. Next. Oke, next. Itu kata yang teman-teman perlu ketahui ya. Dan teman-teman pastinya sudah pada ngerti, yaitu kata YOLO. You only live once. Kamu tuh nek diterjemahin, kamu tuh cuman hidup sekali tok di dunia. Nah, tapi kebanyakan kita punya dua pandangan yang saya sederhanakan gitu ya. Satu, hidup berdasarkan kesenangan dalam dunia, kehendak bebas kita. Jadi tuh kita mau hidup sesuai dengan foya-foya, kita mau hidup sesuai dengan apa yang dunia tawarkan, yaitu kesenangan-kesenangan apa yang dunia tawarkan, yaitu sesuatu yang enak dalam kehidupan kita. Apa kita mau hidup diubahkan seturut kehendak Kristus, yaitu tawaran-tawaran Yesus Kristus itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Nah, itu teman-teman bisa tanyakan nih buat diri teman-teman sendiri, oke? Nah, next Kak. Boleh di next. Nah, teman-teman, saya ngambil kutipan dari Mahatma Gandhi. Di sini dikatakan, hiduplah seolah kamu akan mati besok, tapi belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya. Nah, kalau saya tangkap sini ya, kita perlu berjaga-jaga. Seolah besok kita akan mati, tapi kita nggak tahu kapan kita mati. Jadi dari sekarang orang perlu mempersiapkan. Mungkin kalau dikatakan perlu berbenah diri, berbenah perilaku, berbenah hidupnya, supaya kehidupan dia waktu di besok mati itu bukan kehidupan yang jahat, bukan kehidupan yang buruk gitu ya teman-teman. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya. Jadi kita terus akan belajar, berproses. Belajar itu kadang terpuruk, kadang juga naik. Jadi teman-teman, ketika kita ada dalam kehidupan dunia, kadang kita diproses dan kadang kita juga
atas apa yang ada dalam kehidupan kita dan berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Nah, next Kak. Nah, teman-teman lihat di sini 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Saya memang berusaha ya nampilin di slide PowerPoint supaya kita juga nggak fokus ke depan, fokus juga di Alkitab. Jadi agak pusing gitu kan. Lebih baik di sini sekalian fokus ya. Teman-teman perhatikan di slide 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Ini adalah bicara tentang kekristenan kita yang perlu kita itu perlu berperilaku. Kita perlu menjadi pribadi yang lebih baik karena kehidupan kita dibaca oleh semua orang. Saya akan bacakan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yang di dalam hati. Jadi teman-teman, ketika kita berproses gitu ya, orang Kristen pasti disorot. Soalnya kenapa? Kehidupan kita Kristen, orang pandang itu adalah pengikut Kristus. Dan sorotan itu tergantung bagaimana kita berespon. Apakah respon kita mau berperilaku baik, pemikiran baik, hati yang baik, atau kita perilaku buruk yang bisa dilihat orang, dan itu akan mendatangkan sesuatu yang negatif buat orang tersebut gitu ya. Next, kita mau lihat lagi di dalam Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, memang banyak celah iblis buat tarik, tapi ketika kita jaganya nanti ada tips untuk kita bisa jaga dalam kehidupan kita. Bagaimana sih kita bisa jaga? Nah, kehidupan kita seringkali kita untuk menjaga, untuk mempertahankan kehidupan kita tetap bersih, itu bukan hal yang mudah teman-teman. Tapi untuk memulai itu adalah suatu lonjakan iman yang besar. Kalau dibilang kayak matematika gitu ya, -2, -1 kalau diurutin di garis gitu ya, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, minus itu menandakan kehidupan kita di masa lalu, kehidupan yang gak beres, kehidupan yang perlu gambar diri Kristus. Tapi ketika kita mendewasakan iman kita di dalam Kristus, yaitu kita mengalami pertobatan, kita mencapai garis 0 itu. Tapi perlu ada lonjakan-lonjakan kemudian. Dengan apa caranya kita menjaga hati kita? Nah, dari hati kita bisa lihat next. Dari hati kita merupakan sumber di sini yang tadi pertama saya bilang hati adalah sumber air, dimana ketika mata air itu terpancar buruk, ketika hidup kita buruk gitu ya, kita tidak membenahi hati kita, maka pikiran kita pun buruk, pikiran kita pun kotor. Nah, di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan teman-teman perlu ketahui gitu ya, nggak mungkin di ayat selanjutnya itu ya, nggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, ataupun kebalikannya, pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Contohnya kayak di mana-mana ya, nggak mungkin nih ada anak ayam yang keluar dari induk bebek gitu ya. Nggak mungkin juga dari anak angsa keluar anak cecak. Anak angsa keluar dari ibu cecak. Mana ya, cecak kecil, nggak mungkin keluar anak angsa ya sebesar itu.
nggak mungkin. Jadi ketika hati kita baik, berbuahlah sesuatu yang baik dan benar. Dan itu seringkali buah-buah itu akan dikecap orang-orang di sekeliling kita, akan dikecap orang-orang, bahkan orang-orang yang belum kita kenal. Dan itu mendatangkan kebaikan buat mereka juga. Next, kita boleh lihat lagi di next slide. Itu ada tips di mana ada sesuatu ya, ketika gitu kan, ada atas juga ada bawah, ada depan, ada belakang, ada samping kanan, ada samping kiri. Jadi ada sesuatu yang dari luar, ada sesuatu yang dari dalam juga. Dan ini kita juga mau lihat. Next slide. Kak Cynthia, minta tolong di next slide. Bisa nggak ya? Oke, dijelasin gini aja ya. Jadi di slide selanjutnya itu ada kata gini. Pertama-tama yang perlu kita lihat, perlu kita koreksi, yaitu dari dalam hidup kita. Yang perlu kita benahi itu adalah yang dari dalam. Ya, dari dalam yaitu mengubah hati kami, supaya kami dari dalam itu kehidupan kita dengan Kristus sendiri, di mana prioritas yang sebenarnya perlu kita pegang. Jadi saya di situ ada menyenangkan hatimu. Pertanyaan buat kita sendiri gitu ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, teman-teman, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di Mazmur 119 juga dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dari situ kita belajar, teman-teman, di mana prioritas hidup kita, pondasi yang perlu kita tanamkan, apakah itu benar atau salah. Kita mau koreksi hati kita sendiri, kita mau introspeksi kehidupan kita. Bahkan seringkali gitu ya, kadang saya juga bertanya-tanya ya, kalau boleh gitu ya, teman-teman tanyakan sama Tuhan sendiri. Tuhan, apakah kehidupanku sudah menyenangkan Engkau? Apakah hidupku sudah membuat Engkau disukakan atas apa yang aku lakukan, Tuhan? Seringkali itu yang jadi pertanyaan. Itu kan teman-teman, itu yang menjadi satu pondasi di mana ketika kita mempunyai hati hidup yang benar, Tuhan pun akan membuat kita terus damai sejahtera atas kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, tadi dari dalam, kita juga mau lihat dari luarnya. Itu sebelum slide itu. Sebelum ya, yang kedua teman-teman. Yang kedua itu komunitas dari luar gitu. Kita sudah punya pondasi nih yang teguh, yaitu Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita juga perlu lihat nih sekeliling kehidupan kita. Apakah komunitas kita merusak kehidupan kita, atau komunitas kita membawa hidup kita untuk lebih berdampak, untuk lebih berkarakter Kristus? Nah, kita juga perlu sadari, janganlah engkau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena ragi setitik itu mengamiri adonan, dimana ketika kehidupan kita ya, kayak tisu gitu ya, diletakkan di dalam air, pasti tisu itu akan ikut tercampur gitu kan. Tisu itu akan meresap sekelilingnya. Karena apa? Kehidupan dia terkontaminasi oleh orang-orang yang seringkali merusak hidupnya, bukan menjadikan ia bertumbuh lebih lagi. Nah, next slide. Kita mau lihat. Tadi kita sudah melihat
YOLO di page yang pertama gitu kan. Kita sudah bertanya dalam diri kita, tapi sekarang kita mau lihat apa sih pandangan Alkitab tentang hal ini. Next. YOLO. Pandangan Alkitab tentang hal ini, oke, saya bacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, teman-teman. Ketika kita mengerti prioritas kita ya, hidup kita, hati kita dipulihkan, maka pikiran kita tidak sejalan dengan pikiran dunia. Tapi pikiran kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak perkenanan Allah. Dan tentunya itu akan membuat hidup damai sejahtera, di mana hidup kita teguh dipegang oleh Allah sendiri. Dan kita mau sama-sama kita baca next selanjutnya di page selanjutnya ya. Kita mau sama-sama baca di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Pikiran yang diubahkan merupakan satu bentuk proses ketika hati kita benar, sehingga kehidupan kita mampu berdampak untuk sekeliling kita, yaitu mata air kita itu benar, sehingga mata air itu mengaliri sungai-sungai kehidupan kita. Pikiran, perkataan, perbuatan, kehendak kita berdampak. Karena apa? Kita sudah dipulihkan, hati kita sudah benar. Karena Kristus sendiri yang menjadi mata air sumber kehidupan itu ada dalam kehidupan kita. Kita prioritaskan hidup kita, maka sekeliling kita akan menangkap bahwa kebenaran itu yang beracara dalam kehidupan kita. Dan satu kutipan lagi ya teman-teman. Kemarin saya mendengarkan satu khotbah, satu pendeta gitu ya, bicara mengenai hati dan Injil gitu kan. Saya mendapatkan bahwa jantung dari masalah utama manusia adalah masalah hati. Di bahasa Inggris kan, the heart of human problem is the problem of human heart. Lebih susah ya, jadi mungkin bahasa Indonesianya lebih mudah. Jantung dari masalah utama manusia adalah masalah hati. Jadi ketika jantung kita, hati kita pulih, hati kita dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, maka pemulihan itu akan mendatangkan suatu perilaku, kehidupan, pikiran yang sudah diubahkan. Jadi hidup kita akan berdampak buat sekeliling kehidupan kita. Teman-teman kita yang mungkin awal-awalnya kecewa melihat kehidupan kita, awal-awalnya melihat hidup kita kok ini kayak gini, kok nggak berkenan. Tapi ketika hati kita pulih, mungkin orang itu bisa merasakan ternyata ada Kristus di dalamnya. Dan puji Tuhan, firman sudah selesai.